Ini adalah lesson ke-8, 3 level cerita. Di lesson sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pentingnya memiliki cerita di dalam isi pidato kita. Dan ternyata cerita itu juga bisa dibagi menjadi 3 level, yaitu level yang pertama itu adalah cerita yang bisa kita dengarkan di luar sana atau cerita yang bisa kita Google. Nah, di level yang paling dasar ini contohnya adalah kita semua mengetahui tentang atau pernah mendengar tentang mungkin dari cerita kemerdekaan kita, cerita tentang Bill Gates, cerita tentang Steve Jobs, cerita tentang Mahatma Gandhi, atau yang terakhir adalah cerita tentang Jack Ma. Nah, cerita-cerita ini sangat terkenal dan Anda bisa mendapatkannya di mana saja. Dan ketika Anda presentasi, ketika Anda menggunakan cerita dari mereka, maka audiens akan besar kemungkinan sudah pernah mendengarkan cerita tersebut. Sehingga cerita tersebut sudah tidak lagi menjadi cerita yang sangat berharga. Walaupun itu adalah contoh yang baik, tetapi nilainya itu ada di piramida yang paling dasar, piramida cerita yang paling dasar. Kalau misalnya Anda ingin memberikan value lebih kepada audiens Anda, maka saya sarankan memberikan cerita yang ada di 2 level di atas. Satu level di atasnya itu adalah cerita tentang teman Anda atau cerita tentang keluarga Anda atau orang-orang di sekeliling Anda. Maksudnya adalah kita bercerita tentang apa yang terjadi oleh teman saya, apa yang terjadi oleh keluarga saya, apa yang terjadi oleh lingkungan saya, apa yang terjadi di sana, dan kita menceritakannya kepada audiens. Biasanya cerita-cerita ini tidak akan bisa diakses tanpa kita menceritakannya. Jadi nilainya itu lebih berharga dibandingkan nilai cerita yang di piramida level pertama. Ini adalah level yang kedua, yaitu cerita orang sekeliling kita, teman kita, dan keluarga kita. Cerita yang paling berharga atau yang di puncak piramida cerita itu adalah cerita pribadi. Cerita kita sendiri. Teman-teman pasti akan sangat senang kalau misalnya mendengarkan cerita dari yang saya alami. Bagaimana ketika saya kuliah dulu, bagaimana saya survive, bagaimana saya berjuang di negara tetangga. Dan itu adalah cerita-cerita yang ketika saya ceritakan, itu menjadi cerita yang sangat berharga. Karena saya sendiri yang memiliki cerita tersebut dan originalitas dari cerita tersebut ada bersama saya. Dan ketika Anda mempersiapkan sebuah pidato yang baik, sangat disarankan sekali Anda menggunakan cerita pribadi. Jika Anda diberikan pilihan apakah menggunakan cerita pribadi dengan cerita yang bisa di Google atau bisa didengarkan di luar sana, maka pilihannya adalah cerita pribadi. Tetapi, banyak sekali di luar sana yang mengatakan seperti ini. Saya takut kalau misalnya saya menceritakan cerita saya pribadi, hasilnya jadi nampak seperti saya curhat, nampak seperti saya baper. Sebenarnya itu tidaklah terjadi, itu hanya persepsi Anda. Jadi sangat disarankan cerita pribadi menjadi opsi pertama. Kenapa cerita-cerita dari yang tadi disebutkan, yang ikonik tadi, contoh dari Bill Gates, dari Jack Ma, dari Mahatma Gandhi, itu bisa didengarkan atau bisa diakses di luar sana? Itu karena diceritakan oleh orangnya secara langsung. Dan itu menjadi cerita pribadi mereka yang menjadi inspirasi dari kita. Sehingga, kalau misalnya Anda ingin mempersiapkan sebuah cerita yang baik, pilihlah level yang paling puncak, yaitu cerita pribadi. Baik, ekstra tips untuk bercerita. Cerita yang panjang atau bertele-tele itu tidaklah menarik. Jadi bagaimana supaya kita bisa memberikan cerita yang menarik? Nah, saya akan kasih analogi seperti ini. Ini ada satu cerita tentang saya yang berangkat ke kantor. Jadi saya akan memulai ceritanya seperti ini. Saya bangun pagi, setiap pagi di jam 7 pagi, dan saya gosok gigi, saya bertukar pakaian, dan juga saya turun ke dapur untuk memasak dan makan sarapan pagi. Biasanya saya makan lontong dan saya makan nasi gurih. Dan setelah itu saya mengambil kaos kaki saya memakai kaos kaki saya, dan saya pergi menggunakan mobil saya. Dan ketika saya menghidupkan mobil, saya biasanya akan duduk terdiam terlebih dahulu. Nah, sampai di sana saya bercerita. Apa yang Anda rasakan? Cerita ini terlalu bertele-tele, terlalu mendetail, dan pada dasarnya sebenarnya tidak penting terhadap alur dari cerita tersebut. Kalau misalnya kita mau secara singkat menyampaikan ceritanya adalah saya bangun pagi kurang lebih jam 7 setiap paginya, dan setelah itu saya sarapan dan saya berangkat ke kantor. Selesai. Dan kalau misalnya kita terus-menerus terlalu fokus kepada detail dari cerita tersebut, terkadang kita bisa melupakan secara keseluruhan apa yang mau kita capai dari cerita kita. Jadi saran saya adalah ketika kita bercerita, janganlah
terlalu detail, tetapi jangan melupakan poin-poin yang paling penting di dalam cerita tersebut. Jadi, intinya jangan bertele-tele, tapi straightforward dan harus langsung capai ke tujuan secara singkat, jelas, dan bermanfaat.